kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami kembali mau datang Tuhan, untuk bawa korban pujian kami, bawa syukur kami, bawa sembah kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Dan hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan, jiwa kami dikuatkan kembali Tuhan. Pada panggilan-Mu yang mula-mula atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan tubuh, jiwa, roh kami di pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami untuk selalu memilih Engkau Tuhan. Apapun itu Tuhan, bawa hati kami untuk selalu memilih Engkau. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati kami setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat
memilih Engkau Tuhan. Pilihan yang terbaik di dalam hidup kami. Biar Engkau disukakan dengan hidup kami Tuhan. Saat Kau dapati kami setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati kami setia. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati kami setia. Saat Kau dapati, saat Kau dapati kami setia. Saat Kau dapati kami tuntaskan semua tugas kami. Oh Yesus Tuhan, Kau pilihan terbaikku. Engkau Raja, Engkau Tuhan di hidupku. Anak domba bertahta, datang bersujud, menyembahmu saja selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta, aku datang bersujud, menyembahmu saja selama-lamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta, aku datang bersujud, menyembahmu saja selama-lamanya. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu saja. Ku datang bersujud, menyembahmu saja.
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hatiku, segenap kekuatanku dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bersinarlah.
bersahutan, lahirkan lawatan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi, hiasi rumah keagungan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, terang-Mu terbit atasku, bangsa-bangsa bersujud menyembah-Mu, saksikan kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas Sion, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, terang-Mu terbit atasku, bangsa-bangsa bersujud menyembah-Mu, saksikan kemuliaan-Mu. Ku kan melihat dan berseri, menyaksikan perbuatan-Mu, kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa kan beralih
semuanya akan kau lakukan. Amin. Mari saudara saya udah bangkit berdiri. Kita mau terus nyanyi untuk dia, amin. Nyanyi bagi dia, serukan namanya, tinggikan dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan yuk. Bersorak-sorai
bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Papa-papa-papa. Papa-papa-papa. Haleluya. Engkau Tuhan tempat perlindungan dan pengharapan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Mengatasi segala masalah kami, mengatasi segala keberatan kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau berserah, sungguh kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
lebih besar dari apapun. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Imani saudara, Tuhan kita punya kuasa terlebih besar dari apapun. Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar mengatasi segalanya. Kuasa-Mu Tuhan, yes Lord, Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sama-sama, ku percaya. Ku percaya Kau tetap bekerja Tuhan. Kau bekerja Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan di hidupku. Aku percaya Tuhan. Ku percaya Kau tetap bekerja dalam hidup kami. Kau bekerja mendatangkan Mendatangkan kebaikan. mendatangkan Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, Tak pernah terlambat. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Ku percaya Tuhan, Kau tetap bekerja di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, punya Allah yang ajaib, punya Allah yang dahsyat, yang kuasanya mengalahkan segalanya. Kami naikkan pujian dan syukur kami di pagi hari ini. Biar segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau terus mendeklarasikan akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus terus mampukan kami untuk memperkatakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. 3, 2, 1. Deklarasi tahun 2024. Dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, dengan anugerah dan favor,
serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang jasmani dan rohani. Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami dimampukan menjadi generasi bintang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus, kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan menjalani tahun ini. Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini, Tuhan mampukan dan menjamin kami selalu hidup dalam belenggu cintanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima 2 senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai tongkat otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami boleh tetap hadir pagi hari ini di tempat ini. Maupun kami yang mengikuti streaming. Kami percaya Tuhan Engkau ingin memberikan sesuatu buat kami. Supaya hidup kami semakin mengenal akan kebenaran-Mu. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mengawali dengan pujian dan penyembahan. Dan kami tahu Tuhan, semua yang tidak sempurna Engkau sendiri akan menyempurnakan. Dan membawa kami terus belajar daripada-Mu Tuhan. Bagaimana hidup kami boleh semakin berkenan di hati-Mu. Lewat pujian, penyembahan dan lewat setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Buat tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap kebenaran-Mu Tuhan. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa. Pengurapan yang baru Engkau turunkan atas kami. Roh Kudus mengajar kami Tuhan. Biar pagi ini teduhkan hati kami. Untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Juga yang mengikuti streaming. Pagi ini kita belajar dari Salomo. 2 hari yang lalu kita belajar dari Simpson ya, yang disampaikan sama Sophie. Kita mau belajar dari tokoh Salomo ini. Karena saya melihat Salomo ini adalah seorang raja yang istimewa menurut saya.
Luar biasa sekali. Karena kalau kita lihat apa keistimewaannya. Kita buka dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Serahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Jadi kita lihat bahwa Salomo ini keistimewaannya ada dalam hal hikmatnya. Memang kalau kita tahu suatu ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Salomo dan nanya, apa yang kamu pengen minta daripadaku? Dan dikatakan, aku tuh pengen dapat kemampuan, hikmat untuk bisa memerintah, mengelola bangsa yang besar ini. Dan itu yang diberikan sama Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa dia lebih bijaksana daripada orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang berhikmat pada waktu itu. Dikatakan tadi di ayat 29, hikmatnya yang dalam dan akalnya yang luas. Hikmat dan pengertian yang besar, akalnya luas seperti dataran pasir. Istimewa sekali kalau kita punya pimpinan seorang raja yang seperti itu. Dan kita lihat lagi di dalam 2 Tawaris 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, kata Tuhan. Selain itu, kata Tuhan, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi kita tahu sebelumnya nggak ada raja yang punya kekayaan, harta benda dan kemuliaan seperti Salomo. Dan sesudahnya juga nggak ada. Menurut saya itu istimewa banget. Dia minta kebijaksanaan, pengertian, hikmat. Tuhan tambahin dengan kekayaan, harta benda dan kemuliaan yang luar biasa. Apalagi keistimewaannya? 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 33. Ini gak semua loh yang saya tulis ya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Luar biasa. Dia tidak cuma berhikmat, dia nggak cuma penuh pengertian dan kebijaksanaan, dia nggak cuma raja yang kaya, tapi dia juga punya rasa seni yang luar biasa yang tinggi banget. Dia bisa bersajak, dia mungkin kalau lihat gelas ini langsung jadi ya puisinya, sajaknya. Lihat apa saja dia bisa langsung menarik sebuah pengertian untuk disampaikan sebagai sajak, sebagai puisi, sebagai lagu dan sebagainya. Luar biasa. Dia punya talenta seni yang ajaib, yang hebat sekali. Dan apa yang terjadi di dalam masa pemerintahannya dari 1 Raja-Raja 5 ayat 4. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Enak sekali di kerajaannya. Udah kaya, penuh hikmat, punya raja yang luar biasa seperti itu ya. Kebijaksanaannya, pengertiannya, dan dia adalah raja yang istimewa. Kerajaannya tentram dan damai. Beda sekali dengan Daud. Daud tuh hidupnya perang melulu. Sehingga ketika dia ingin membuat bait Allah pun Tuhan gak berkenan. Karena banyak darah yang sudah dihasilkan dalam peperangan. Jadi kita lihat Salomo itu raja yang menurut saya sangat istimewa. Belum lagi saya tuliskan lagi. Begitu banyak raja-raja termasuk Ratu Sheba yang datang pengen lihat seperti apa sih. Jadi Salomo ini terkenal banget. Sehingga orang-orang paling pengen datang, pengen menyaksikan. Dan Ratu Sheba sendiri ketika menyaksikan gak ada separohnya yang aku dengar. Ternyata jauh lebih yang dia pikirkan. Dan tidak ada teka-teki buat Salomo. Semua masalah bisa diselesaikan. Semua pergumulan tantangan bisa diselesaikan.
Ratu Seba ini sampai kagum. Karena ngatur mejanya saja, meja makannya aja, karyawannya nih, pegawai-pegawainya hebat sekali. Dikasih kalah jauh lah. Tapi kita lihat ya, keistimewaan Salomo yang sedemikian itu, tragisnya kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dia dapat anugerah 2 kali loh didatangi Tuhan. Tapi Tuhan kemudian menunjukkan murkanya kepada Salomo. Artinya di akhir hidupnya Salomo ini di bawah murka Allah. Tragis sekali sebenarnya. Dan sangat disayangkan. Raja yang begitu mendapatkan luar biasa keistimewaan dari Tuhan. Tetapi di masa tuanya, di akhir hidupnya, dia hidup di bawah murka Allah. Jadi kita tuh hati-hati. Kemarin saya merasakan selama 2 hari KKR dan PW 1 kali. Merasakan suatu kekuatan roh yang luar biasa. Yang memotivasi, yang memberikan dorongan, yang menguatkan, yang memperlihatkan semua karya Allah yang luar biasa. Dan mendapatkan banyak janji pengajaran yang bisa kita terima. Terus kita mungkin berpikir, iya saya itu menjadi orang yang istimewa. Kehadiran Tuhan mengajar kita, menuntun kita sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang istimewa. Tapi hati-hati, ternyata kita bisa juga kalau satu ketika ada hal-hal yang seperti dialami Salomo, dia mendapatkan banyak hal tapi gak kuat. Sehingga dia hidup di bawah murka Allah. Sehingga kita tahu kemarin sempat disinggung juga oleh Pastor James bahwa di dalam Amsal itu dikatakan, Tuhan jangan beri aku kekayaan supaya nanti aku ngomong siapa sih Tuhan. Tapi juga jangan aku kasih miskin, nanti aku bisa mencemarkan nama Tuhan. Tapi berikan kepadaku apa yang pas jadi jatahku. Karena itu pasti pas kita nerima. Kita seringkali pengen kayak tetangga kita, kayak orang itu. Wah itu pinter, wah itu kaya, wah itu banyak duit. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah ketika kita itu pas. Sehingga kita itu gak jatuh. Karena pas dengan kekuatan kita. Nah jawabannya kenapa Salomo itu bisa hidup di bawah murka Allah. Sementara dia dapat segala sesuatu di awal pemerintahannya. Karena Salomo ini terima yang luar biasa, tetapi tidak didukung dengan kekuatan karakter. Jadi ternyata karakter itu penting banget lah. Kita pikir, oh iya kita pengen saya bisa begini begitu, tapi kalau kita nggak punya karakter yang kuat, seperti Salomo ambrol gitu ya. Saya jadi teringat beberapa minggu yang lalu anak-anak SMP ini retret. Namanya CBC, Character Building Camp. Saya punya 2 cucu yang dua-duanya ikut dalam itu. Cucu saya yang kecil, dia itu seorang yang kuat sekali leadershipnya. Dia juga OSIS dan dia kuat. Dia bilang begini, Grandma itu nanti CBC itu ngapain? Katanya orangnya sama-sama lagi LDK. Nah, dia waktu OSIS itu dia sempat ikut satu training leadership khusus untuk OSIS. Emangnya kenapa kamu gak mau? Ah galak-galak semua, bentak-bentak aja. Jadi dia rada ogah-ogahan. Saya bilang ini kan retret kata saya gitu. Tadinya saya gak terlalu tahu dengan tema CBC ini. Terus berangkatlah mereka. Selesai kan itu anak-anak HP semua di itu. Jadi kita gak bisa kontak. Hanya ada dari admin yang selalu memberitahukan ke orang tua. Ini lagi ngapain gitu. Nah di hari selesai retret HP itu dibagiin semua dan diumumkan anak-anak sudah boleh nih pakai pegang HP. Nah maminya jadi anak saya itu telepon ke anak. Pertama ke anak yang kecil karena 2 anak, satu kelas 7, satu kelas 9. Yang kelas 7 ini yang cewek ini ditelepon. Gimana Ena, namanya Ena. Gimana retretnya? Hah dibentak-bentak melulu.
katanya gitu, dia ngomong gitu. Jadi gimana? Mungkin kamu salah, makanya dibentak-bentak. Oh, kalau yang salah lebih gawat lagi bentaknya, katanya gitu. Jadi rupanya didisiplin, pagi harus bangun. Ayo cepat, ayo cepat. Kan nggak ada bilang, bangun, nggak mungkin kan? Jadi ini kan lagi didisiplin. Terus dia bilang, bentak-bentak aja, katanya kayak gitu. Oh, nggak salah juga dibentak. Kalau ngomong tuh galak-galak, katanya gitu. Ini kata cucu saya yang kecil. Nah, setelah telepon dengan cucu yang kecil, anak saya ini telepon ke anaknya yang kelas 9. Dia tanya, namanya Ethan. Gimana? Oke aja, ya jawab gitu. Terus tanyain gini, dibentak-bentak ya? Ya, namanya juga pembentukan karakter. Dengan kalemnya jawabannya seperti itu. Ya pastilah disuruh begini begitu supaya ya bangunnya tepat, gak salah, gak apa. Jadi dua orang anak dengan situasi yang sama tapi responnya berbeda. Saya terus bilang, oh yang gede ini agak lulus nih, karakter sudah dibentuk. Bagi dia ya udah tahu. Kalau yang kecil nih kudu dibentuk terus nih karakternya nih ya. Karakter, karena memang dia itu leadershipnya kuat, jadi kerjanya tukang merintahin orang. Nah sekarang kalau diperintah orang kan bisa gawat kan, dianya nggak suka. Nah seperti itu. Dan ternyata itu tuh penting. Makanya sekarang anak-anak tuh sudah diajar supaya dia tahu bagaimana dia bisa membawa kehidupannya dengan karakter yang benar-benar kuat. Nah Salomo ini dia itu memiliki hal yang luar biasa tapi tidak didukung dengan karakter yang kuat. Apa sih karakter itu sebenarnya? Kalau kita tahu bahwa manusia itu ada dalam tubuh, roh dan jiwa. Ketika kita terima Kristus, tubuh kita nggak berubah. Nggak tiba-tiba kita tambah cantik, nggak tiba-tiba kita bersinar. Enggak, tetap sama ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita mulai dikuasai oleh Roh Allah. Dan kita mulai mengerti, kepengen tahu kebenaran, pengen tahu yang salah, yang benar, kita pengen hidup benar, itu. Tapi kita punya yang namanya jiwa. Nah jiwa itu adalah pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Nah itu yang tidak tiba-tiba berubah. Walaupun kita sudah jadi Kristen, apalagi baru terima Yesus, enggak terus tiba-tiba sudah jadi malaikat. Wah terus kita sudah hidupnya sopan, keinginannya yang kudus-kudus. Kita tidak tiba-tiba sudah jadi Ibu Nani yang sukanya berdoa, diam di hadirat Tuhan. Tidak, masih ada. Keinginan itu sudah ada karena Roh Allah sudah turun. Tapi jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita seringkali berlawanan. Kata Paulus, aku pengen yang baik tapi yang aku lakukan itu yang gak baik. Nah seperti kita juga, keinginan untuk kita hidup seperti yang Tuhan mau itu sudah ada karena Roh Allah sudah menguasai. Tapi jiwa kita itu belum. Karena itu kita tahu bahwa Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya itu bukan tiba-tiba dilakukan oleh Tuhan, tetapi kita itu harus punya keputusan untuk mengubah diri, untuk memperbarui diri. Dan itu karakter. Kita harus pembentukannya tuh terus menerus. Seperti cucu saya yang besar, ya namanya juga pembentukan karakter. Jadi karakternya ini dipoles terus sampai dia mau dibentak, mau didisiplin, mau disuruh bangun pagi, mau disuruh piket untuk sediain makan dan tidak boleh makan kalau belum temennya makan semua, kalau yang lagi piket. Dan saya dengar ceritanya dari Sir Steve, katanya ya memang agak sengaja gitu. Pertama kalau salah dihukum sendiri. Kedua kalau salah dihukum grupnya. Ketiga kalau salah dihukumnya semua. Jadi yang salah satu yang dihukum semua. Kan kadang-kadang kesel. Bagaimana kita bisa menerima teman kita yang berbuat salah. Dan itu salah satu adalah pembentukan karakter. Nah seperti itu. Dan dikatakan kita harus mengalami pembaharuan budi. Dan pembaharuan budi itu tidak bisa seketika. Terus menerus kita dikikis.
Kolose 3 ayat 10 dalam firman Allah yang hidup katanya begini. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Jadi kalau kita terima Yesus itu sama sekali baru. Manusia lamanya sudah tidak ada, tapi kita adalah ciptaan baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran. Jadi kebenaran itu terus belajar. Enggak sekali waktu kita tahu kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh Tuhan Yesus kebenaran. Terus selesai kita tahu. Enggak, kita terus belajar. Serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Jadi kita tuh tiap hari karakter itu harus terus dibentuk sampai seperti Kristus. Kapan? Ya kapan-kapan. Maksudnya kita belum bisa terus sampai kita berjumpa Kristus. Tapi arah hidup kita harus semakin baik, semakin baik, semakin baik seperti Kristus. Jadi kalau kita pakai kalung salib itu, oh ya kelihatan orang Kristen, bukan itu. Tapi ketika kita hidup dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus, orang ketemu kita langsung tahu, oh ini orang Kristen. Bukan karena kita makan di restoran terus kita buka dengan doa, bukan. Tapi hidup keseharian kita harus hidup yang semakin serupa Kristus. Dikatakan berusaha, artinya hari ini saya belajar, benar belajar ngikut apa yang Tuhan mau. Tapi bisa jatuh, nanti bangun lagi. Terus kita berubah sampai itu menjadi habit. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu perlu penting sekali karena ya itu tadi. Jiwa kita itu bukan pikiran, emosi, kehendak kita itu bukan tiba-tiba holy, tiba-tiba kudus. Tapi itu yang harus dibentuk terus. Yang suka ngomelnya mungkin prosentasenya dikurangin. Yang tidak sabar jadi lebih sabar lagi. Dikikis terus. Karena apa? Karena ya kalau kita seperti ujian ya. Kalau kita gagal di matematika kan diulangnya matematika. Bukan diulangnya bahasa Indonesia. Jadi terus kita dikikis semakin serupa dengan Kristus. Jadi karakter itu sebenarnya temperamen kita ketika lahir ya. Bayi itu lahir juga bisa marah kan kalau telat dikasih susu. Tapi nanti akan tercampur dengan pendidikannya dari orang tua. Makanya bisa kalau orang tuanya kalau ngomong seenaknya nanti anaknya juga jadi seenaknya. Kalau orang tuanya tidak peduli dengan kebenaran nanti anaknya juga jadi tidak peduli. Dan itu pendidikan anak, agama, sekolah, budi pekerti itu yang akan membentuk menjadi sebuah karakter. Nah sekarang kita akan lihat kenapa tadi Salomo kok bisa jatuh. Padahal Salomo itu sudah dapat sama Tuhan itu luar biasa. Mestinya ya kalau kita ini udah dapat apa-apa yang dari Tuhan. Kan mestinya kita tuh kita tuh semakin cinta Tuhan. Kita semakin memperhatikan Tuhan apa yang Tuhan mau sih, Tuhan udah ngasih saya banyak. Tapi sekali lagi karakter yang seringkali tidak membawa kita pada sikap yang seperti itu. Nah, kita lihat kejatuhan Salomo kenapa. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi kita tahu kejatuhan Salomo itu adalah rupanya Salomo ini mata keranjang ya. Nggak bisa lihat cantik. Padahal kalau lihat kalau kita yang pernah ke Israel lihat orang-orang Israel, wanita Israel itu cantik-cantik ya. Tapi nggak tahu kenapa dia itu malah ngambil anak Firaun. Sudah itu dia ngambil lagi perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Perempuan-perempuan yang seharusnya enggak boleh. Karena orang Israel nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan bangsa pilihan. Tapi dia justru memilih itu. Dan yang hebatnya lagi, nggak tahu lah hebat apa konyol ya.
Istrinya 700, gundiknya 300. Bayangin kalau diapelin setiap malam 3 tahun saudara-saudara baru ketemu sama istri pertama. Menurut saya dia sudah lupa. Yang pasti kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia mau memuaskan hawa nafsunya. Dia mau nggak bisa lihat perempuan cantik sedikit pun. Dia langsung, dan kita lihat bahwa itu adalah hal-hal yang sangat-sangat konyol. Salomo itu nggak bisa, kalau yang lalu soal Simpson itu kan penguasaan diri. Dia nggak ada penguasaan diri sama sekali. Dia tidak punya karakter yang kuat. Sehingga apa yang dia pengen udah aja, nggak apa-apa. Ini cantik, bawa sini, cantik bawa sini. Saya percaya bahwa ada wanita-wanita cantik yang ngumpet. Lama-lama takut juga ya. Tapi bisa juga ada yang berani. Ah kan enak ya, jadi gundiknya raja, jadi istrinya raja. 700 istri, 300 gundik. Kejatuhan Salomo adalah ketika dia mulai membiarkan hawa nafsunya. Mungkin kita lagi dibentuk untuk sabar, tapi kita nggak mau sabar. Marah ya marah, ngomel ya ngomel, dan sebagainya. Itu hawa nafsu. Dan yang kedua kita lihat dalam ayatnya yang kedua tadi, dia meremehkan firman Tuhan. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman, jangan kamu bergaul dengan mereka. Bergaul aja nggak boleh. Dan mereka janganlah juga bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Tuhan itu udah tahu. Kalau kamu bergaul sama orang-orang yang bukan anak Tuhan, hati-hati, waspada. Bisa-bisa kamu terbawa, oh nggak apa-apa aku pacaran sama bukan anak Tuhan, nanti kan aku nginjilin. Terkadang kita sendiri meremehkan dengan sebuah kebenaran firman. Dan Salomo ini sudah sebegitu dikasih sama Tuhan, tapi dia tidak bisa menepati. Ah sudahlah, firman ya firman. Aku tetap kepingin kok ini cantik. Aku tetap mau kok ini. Biarin firman Tuhan juga. Dan hati Salomo kemudian mencondongkan dirinya kepada Allah daripada istri-istrinya. Bagaimana Salomo bisa lebih kuat? Di sana 1000 orang, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya pasti terpengaruh. Kita tahu juga kan, suami istri aja menang mana suami sama istri? Menang mana? Seri ya. Tapi kalau Ibu Nani dulu ngomong, perempuan itu setan bantal. Ngomong terus, waduh aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Suaminya, aduh dengernya, apalagi mau tidur udah capek denger setan bantalnya ngomong terus. Ya udahlah, udah. Kalah ya. Ini 1000 tiap malam diajarin terus sama istrinya, begini loh kita nyembah ini, ada dewa ini. Lama-lama ya sudah pasti ke bawah. Dan itulah salah satu kejatuhan Salomo. Dia tidak pegang firman Tuhan. Dan yang ketiga kita bisa lihat Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi pengen lihat apa? Ya pengen lihat. Mau lihat yang gak bener juga dilihat aja. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Wah pokoknya yang penting senang, yang penting happy lah, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Kita sering kali kalau sudah diberkati kita akan ngomong ini kan hasilku. Aku kerja dan aku berhasil. Kan aku memang pinter, kan aku memang hoki. Dan kemudian kita tidak merintangi apa saja yang ada di depan kita, yang kita pengen. Kita Salomo mengatakan aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Ngomongnya dikehendaki sama mata, tapi itu keluar daripada sebuah hati. Dan kita tahu sekarang bahwa Salomo kemudian jatuh. Seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa kemudian akhirnya Salomo hidup di bawah murka Allah. Sayang sekali, tapi kita bisa belajar dari Salomo. Mari kita melihat siapapun sekarang kita tidak berarti kita kuat. Kita rentan
dengan segala kejatuhan. Karena itu mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Kita bangun ketika setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Biar itu membentuk sebuah karakter yang kuat. Karakter yang tidak memikirkan apa yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Karena tujuan goal kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan katakan kamu sudah tanggalkan manusia lama dan menerima manusia yang baru yang akan terus berjalan. Tadi di dalam Kolosea dikatakan berusaha semakin serupa dengan Kristus. Jadi artinya hidup kita sekarang ini tolok ukurnya adalah Kristus. Lah kok tinggi banget standarnya? Loh kan dikatakan berusaha. Bukan berarti kita langsung bisa, tapi kita terus belajar tentang kebenaran dikatakan. Kamu menjalani hidup yang sama sekali baru. Dan kamu harus belajar tentang kebenaran. Terus berusaha supaya makin seperti Kristus. Dan itu adalah tujuan hidup kita. Tuhan tidak ingin kita itu hanyut dari sebuah berkat. Karena berkat itu bisa jadi laknat kalau kita tidak punya karakter yang kuat. Tetapi mari kita terus membangun hidup. Kalau sekarang ini kita lagi diproses. Proses itu seringkali datangnya bukan dari jauh. Tapi proses itu datangnya dari suami, istri, pembantu, anak, pekerjaan, karyawan, teman. Bisa, apa saja bisa menjadi sebuah proses. Tapi kita harus sadar ketika itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita setting pikiran, emosi kita, kehendak kita dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Apakah pantas kalau kita lakukan seperti ini? Apakah suka Tuhan dengan apa yang kita putuskan? Belajar untuk mewaspadai, belajar untuk tidak ceroboh. Mari kita belajar untuk tidak berpikir ketika sekarang ini kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Mungkin secara finansial kita sudah oke, secara kesehatan oke, keluarga oke, semua oke. Tetap kita harus mengerti tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Banyak kali kita seringkali tidak sadar. Kita pikir tujuan kita adalah berkat materi, tujuan kita adalah sakit jadi sembuh, tujuan kita adalah keluarga aman dan nyaman saja. Tapi kita lupa bahwa tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Karena ketika itu maka kita terlepas dari tudung murka Allah. Jangan-jangan dengan semua berkat ketika kita pikir ini kan berkat usahaku, maka kita pikir kita bisa seenaknya. Tapi ingat, Salomo dengan segala fasilitas dan keistimewaannya sebagai raja yang luar biasa, toh bisa jatuh. Apalagi kita, mari kita belajar untuk terus mengerti dari Salomo ini bahwa kita rentan dengan segala ketidakbenaran. Tapi kita bersyukur kita punya Allah, punya Roh Kudus yang luar biasa. Kemarin Pastor James juga mengatakan Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Kita bisa terus tetap kuat jikalau kita tidak meremehkan kebenaran firman Tuhan. Itu saja sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita belajar dari Salomo, kita belajar begini ya. Jadi kaya diberkati Tuhan bisa jatuh. Orang miskin, terlalu miskin bisa menghujat Tuhan. Ya. Kaya boleh enggak? Sangat boleh. Tuhan pengen enggak kita itu kecukupan? Sangat kepengen. Tuhan ingin enggak kita itu hidup bahagia? Sangat. Karena Tuhan katakan aku datang itu untuk memberikan engkau hidup berkelimpahan. Betul? Ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan itu menginginkan kamu hidup dalam dunia ini semuanya makmur. Itu keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Tapi persoalannya adalah tadi sudah diterangkan tentang punya karakter.
Yang penting kamu harus punya karakter yang seperti Kristus. Itu yang membuat kita tidak jatuh. Maka Daud itu kan dalam Mazmur yang mengatakan, Tuhan kalau boleh saya itu jangan kaya terlalu kaya nanti aku sombong. Tapi aku jangan terlalu miskin nanti aku bisa menghujat Tuhan. Jadi belajar begini, kalau doa ya, Tuhan cukupkan saya bahkan berlebih. Ya. Pokoknya pas butuh, pas ada, itu sudah paling enak. Ya. Sebab saudara gini, kalau dikasih kekayaan, misalnya saudara punya emas 1 ton misalnya, ya, bingung mau ditaruh di mana, banknya juga nggak mau nerima. Sekarang kamu bilang, ya udah nanti ditaruh di bank. Ya. Kalau kejadian apa-apa, ternyata bank itu misalnya kejadian sesuatu sampai gak dibayar, hilang juga, ya kan. Lalu kalau kamu ngomong gini, aku akan bangun banker gitu ya, nanti semua uang saya taruh situ. Setiap malam nggak bisa tidur. Jangan-jangan ada gempa. Nanti kalau gempa terjadi pergeseran lempengan-lempengan di bawah tanah, nanti banker saya bisa geser kemana, tiba-tiba suatu saat saya masuk gak ada apa-apa. Masih terlalu banyak pikiran, hati itu melekat kepada harta ya. Jadi belajarlah begini, Tuhan ajar aku merasa cukup di dalam segala sesuatu. Yang penting kita butuh, kita ada, itu. Jadi kekayaannya disimpan di mana? Ya di surga aja. Nanti kita hanya ngomong Tuhan kita lagi butuh. Seperti saat ini ya, dengan kita Tuhan meminta supaya kita itu menyuruhkan kita, udah beli itu tanah ya, uangnya kan belum cukup. Saya cuma bilang, Tuhan ini bakalnya tanggal 1 bayar 1 M. Ya sudah begitu aja. Terus Ibu Nani nggak usaha, ya usahanya apa? Oh memangnya tidak dagang Gracia ini. Saya berdoa, Tuhan berkati anak-anakmu supaya mereka boleh menanam benih di tempat ini. Saya cuma begitu ya. Jadi kita harus belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Burung di udara aja dikasih makan, masa kita nggak dikasih makan sih ya. Dikatakan tanaman-tanaman, bunga-bunga itu Tuhan yang menciptakan, dihiasi begitu indah, masa kita enggak sih ya. Percaya yang seperti itu, iman yang seperti itu, belajar karakter kita ya, supaya kita karakter kita diubahkan Tuhan, pikiran kita diubahkan Tuhan serupa dengan Kristus. Supaya apa? Kita itu legowo, hatinya tuh enak gitu loh dalam segala sesuatu ya. Bergaul ya enak ya, makan ya enak. Sebenarnya ya mau makan sampai misalnya steak Wahyu grade berapa gitu, sama makan sama misalnya gini aja lah, makan sama kelapa parut dikasih garam sama ikan asin, sama-sama makan kan. Tapi kalau hatinya sukacita, ya makan begitu juga sudah merasakan nikmat. Jadi belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan, ubah karakter kita untuk serupa dengan Kristus. Yesus bisa naik ke surga, bisa melakukan segala sesuatu. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus katakan apa? Kamu kira aku gak bisa ngomong kepada Bapakku untuk mengirimkan seluruh pasukan laskar yang dari surga untuk nangkep kamu? Apa gak bisa? Tapi aku gak mau. Roh penguasaan diri yang luar biasa yang ada dalam kehidupan Kristus ya. Kita tahu Tuhan siapkan segala sesuatu, tapi kita harus tahu mana yang perlu kita makan, mana yang tidak, mana yang perlu kita beli, mana yang tidak. Itu karakter ya. Biarlah kita masing-masing mengerti, Tuhan berikan aku karaktermu untuk kita boleh
dimanapun juga kita disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Kau adakan di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan akan apa yang sudah kami lakukan. Biar apa yang kami pujikan, dengarkan, berbicara dalam hidup kami ya Tuhan. Menjadi dasar dalam firman-Mu hari ini. Jikalau kami menghadapi apapun hari ini Tuhan, ingatkan kami. Biar kami mempunyai suatu karakter Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, Engkau tahu akan keadaan kami. Semua masalah dan persoalan kami persembahkan kepadamu. Engkau kikis habis Tuhan semua persoalan kami. Engkau jalan keluar buat semua masalah kami. Engkau adalah Jehovah Rafa yang selalu akan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua problem dan kesukaran kami hari ini. Biarlah Kau beri kemampuan, kekuatan untuk mengatasi segala-galanya ya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami juga mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan mengendalikan keadaan bangsa ini. Semua rencana-rencana yang direncanakan, kami juga berdoa untuk perekonomian saat-saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan mengatur sehingga keadaan inflasi tidak terlalu melonjak Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk penginjilan Tuhan. Biarlah penginjilan terus berjalan supaya kedatangan-Mu dipercepat Tuhan. Karena Engkau katakan harus sampai ke ujung bumi. Kami minta dengan segala sesuatu, perangkat-perangkat yang saat ini mengenai media, internet dan sebagainya, maka firman dapat sampai ke ujung bumi. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Perlindungan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga malapetaka apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan menimpa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga minta kepadamu perlindungan-Mu, kesehatan yang daripada-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menyelesaikan seluruh tugas kami sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan belenggu cinta ini Tuhan memenuhi pikiran kami, jiwa kami, mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah tetap melekat dengan cinta-Mu. Engkau sendiri akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami olesi dengan minyak belenggu cinta ini ya Tuhan. Tolong kami. Biarlah perjalanan kami hari ini tetap berkenan di hati-Mu. Biarlah tangan-tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja Tuhan. Tolong supaya pekerjaan yang kami akan lakukan
adalah pas di hatimu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami menerima jatah yang daripadamu, jatah yang sudah Kau tentukan, bahkan berlebih Tuhan, karena Engkau menghendaki kami hidup berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.